Cerita ini karangan via CVR by dari Cirepenmu.com yang berjudul Mata Batin. Di sebuah sekolah menengah atas, seorang anak gadis bernama Jihan yang duduk di kelas 10 MIPA 2. Ia merasa janggal sebab teman sebangkunya akhir-akhir ini tidak pernah masuk dan selalu absen. Jihan yang merasa hawa yang tak enak pun ingin menguaknya. Ia tak sendirian. Ia mengajak dua sahabatnya yaitu Bagas dan Arga. Jihan memang jarang bahkan tak mempunyai teman wanita. Justru ia bergaul dengan lawan jenisnya. Entah kenapa ia dijauhi seperti itu. Sore ini, ia memberitahu lewat pesan kepada sahabatnya itu untuk bertemu di depan sekolah pada pukul 10 malam. Sang sahabat pun mengiyakan walau mereka merasa aneh dengan Jihan. Sekarang jam 10 malam tepat. Ketiga manusia kini berada di depan sekolahnya yang suram dan mencekam. "Ini kenapa kita malam-malam kesini?" tanya Bagas. "Tahu, lo mau buat konten uji nyalian?" tanya Arga. "Bukan. Kita akan menjadi detektif," jawab Jihan. Sontak membuat keduanya menggerenyitkan dahinya karena mereka bingung. "Hah? Detektif? Nggak salah?" tanya Arga. "Udah, kalian ikutin gue aja. Sekarang kita manjat nih pagar, abis itu kita masuk ke kelas gue," ujar Jihan. Tak banyak debat lagi mereka memanjat pagar. Dan akhirnya berhasil. Mereka pun berjalan dengan pelan menuju kelas Jihan. Namun saat melewati lorong, tiba-tiba hihihihihihi. Apaan tuh?" Bagas kaget. "Anjir, woi, balik yuk, takut nih gue. Mana dingin banget lagi," ujar Arga. "Apaan sih, kalian tuh laki ya? Masa iya sama begituan dah meleot? Udah jalan aja," kesal Jihan. Sesampainya mereka di kelas Jihan, perlahan Jihan pun membuka kenop pintu tersebut dan woi, itu apaan? Udahan balik yuk," takut Bagas. "Tauhan, gue mau ngumpul nih," ujar Arga, seraya menyembunyikan pandangannya dan balik badan Bagas. Namun Jihan tak memperdulikan mereka. Jihan justru berjalan menuju makhluk yang berwujud seorang pelajar siswi. Dengan seragamnya dipenuhi noda darah, seraya menunduk lesu dan duduk di samping bangku Jihan. "Han, lo gila ya?" ujar Bagas. "Balik Han, balik," sambung Arga. Sekarang Jihan duduk tepat di depan makhluk itu. Lalu Jihan mencoba berkomunikasi dengan dia. "Aku tahu itu kamu," ujar Jihan. "Kenapa kamu bisa seperti ini? Boleh dijelaskan?" tanya Jihan. Dikira akan menjawab pertanyaan Jihan, justru makhluk itu malah tertawa cekikikan dan mampu membuat Bagas dan Arga terduduk lemas. "Ya Tuhan, aku mau pulang," ujar Bagas. "Ma, Arga takut ma," ucap Arga. Seketika makhluk itu menghilang dan Jihan pun berlari mengejarnya. "Kalian berdua ikut gue," ujar Jihan saat melewati Bagas dan Arga. "Hoi, Han, tunggu," ujar mereka lalu berlari menyusul Jihan. Jihan pun melangkahkan kakinya menuju arah rooftop. Saat sampai di tengah tangga, Jihan pun berhenti. "Kalian berdua denger gak?" tanya Jihan. "Udahan, jangan nakut-nakutin gue apa?" ujar Bagas. "Balik yuk Han, dah lemes banget nih gue. Kan lagi mau pingsan," ucap Arga. "Pokoknya kalian jangan takut berlebihan, apalagi pikiran kalian kosong. Mau kalian kesurupan?" tanya Jihan. "Ya enggak lah, lu punya mata batinnya Han. Kok lo bisa sih komunikasi sama lo tadi?" tanya Bagas. "Tahu nih, kagak cerita lo ah," sambung Arga. "Gue emang udah punya dari gue masih kecil. Nah sekarang gue mau mengungkap perkara temen sebangku gue hilang beberapa hari ini. Nah gue dapat petunjuk dalam mimpi, disuruh ke sekolah malam-malam. Nanti katanya bakal tahu sendiri gitu." Tiba-tiba hihihihihi. Suara ketawa pun kembali menggelegar. Jihan dengan segera menuju ke arah rooftop dengan diikuti oleh Bagas dan Arga. Sesampainya di rooftop, Jihan mendapati pemandangan yang sangat mengejutkan. "Edgar!" teriak ketika yang terkejut. Pasalnya, makhluk tadi tengah mencekik Edgar.
"Sena, gue mohon lepasin Asgar," pinta Jihan. Makhluk yang bernama Sena itu pun kembali tertawa dengan keras, membuat siapapun yang mendengarnya ingin sekali berlari ketakutan. "Tahu apa kau soal aku, hah? Jangan hentikan aku kalau kau tak mau kena imbasnya," ujar Sena seraya menggerakkan cekik-kikinya kepada Asgar. Jihan mencoba menerawang ada hubungan apa Asgar dengan Sena. Kini tubuh Jihan berada di dalam gudang sekolah. Ia melihat ke arah pintu gudang. Masuklah kedua si Jolly yang tak lain adalah Asgar dan Sena. "Kenapa mereka ke gudang saat waktu pulang sekolah?" gumam Jihan. Jihan melotot matanya tak percaya. Asgar melakukan aksi bejatnya, yaitu melecehkan Sena. Sena pun mengancam Asgar akan melaporkan aksinya ke polisi. Asgar yang kalut dengan emosi kini mengambil sebuah kursi tak terpakai dan brak, kursi itu dihantamkan bertubi-tubi ke tubuh Sena hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. "Astaga," liru Jihan. Lalu Jihan melihat Sena yang dimasukkan jasadnya ke dalam lemari kecil, lalu Asgar meninggalkannya begitu saja. Slap. Hah. Ngos-ngosan Jihan seakan ia habis maraton, padahal ia diam di situ saja dari tadi. "Setelah apa yang kau lihat, apakah pantas dia hidup? Dia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan," ujar Sena lalu tertawa kembali. "Sudah Sena, hilangkan dendammu. Tak sepatutnya kamu seperti ini. Seharusnya kamu sudah tenang. Biar Asgar yang kami urus. Kamu kembali ke alammu," pinta Jihan. "Persetan dengan tenang. Aku tak akan tenang sebelum dia mati di tanganku," jawab Sena. Tolong maafin aku. Aku janji bakal tanggung jawab," lirik Asgar. "Sudah terlambat. Sudah jadwalnya kau mati di tanganku," ujar Sena lalu mendorong Asgar dari atas rooftop. "Bruk, ya Tuhan," ujar Bagas dan Arga yang masih tercengang dengan pemandangan di depannya. "Sudah puas kau? Sekarang pergi sebelum aku mengusirmu dengan paksa," kesal Jihan. Sena pun tertunduk. "Maaf, aku telah membuat kekacauan yang terjadi. Aku akan pergi. Aku minta tolong beritahu ke pihak atau keluargaku jasadku yang berada di gudang. Aku akan berterima kasih kepadamu," ujar Sena lalu pergi selayaknya kawan. "Sial, gue gagal lagi," kesal Jihan seraya menahan tangisnya. Pasalnya ia gagal menghentikan perbuatan Sena yang membunuh Asgar. "Sudah Jihan, kamu jangan salahkan dirimu," ujar Bagas menenangkan. "Betul itu, ini juga sudah hukum alam," lanjut Arga. Besoknya di SMA Atma Wijaya 02 gempar akan penemuan Asgar meninggal terjatuh di atas rooftop dan penemuan jasad Sena di gudang. Kini sekolah dipulangkan lebih cepat agar tak menjadi pusat perhatian. Namun kini Jihan, Bagas dan Arga tengah berada di atas rooftop, tempat kejadian di mana arwah Sena membunuh Asgar dengan cara menjatuhkannya dari atas rooftop. Jihan memegang kedua tangan sahabatnya lalu berpesan, "Ingat, kejadian ini hanya kita aja mengetahuinya. Jangan sampai ada yang membocorkan, atau nanti yang bersangkutan akan marah. Biarlah cerita dari Sena dan Asgar menjadi pembelajaran hidup bagi kita untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berperilaku," ujar Jihan. Bagas dan Arga pun mengangguk setuju. Lalu ketiganya meninggalkan tempat kejadian tersebut. "Semoga kalian berdua tenang di sana," batin Jihan. Selesai sudah mengungkap masalah kematian teman sebangkunya, kini Jihan mempersiapkan dirinya dan begitu pula dengan Bagas dan Arga yang sudah seperti asisten detektif. Kini mereka siap mengungkap permasalahan